Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Dwi Perenanda, NIM 1920207051 dari kelas Pendidikan Biologi 2 UIN Raden Fatah, Palembang. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas individu pada mata kuliah praktik pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Qurratul Aini MPD. Adapun isi dari video kali ini yaitu proses pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan pertemuan pertama. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aku mau tanya dulu nih, gimana? Apakah udah siap belajarnya hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah, kalau gitu Ibu cek absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Rizky Fadila, Hadir, Bu. Nidia Maulina, Hadir, Bu. Naila Tadulapo, Hadir, Bu. Kurniano Sukma. Hadir, Bu. Baik, langsung saja ya kita masuk pada materi pembelajarannya. Hari ini kita membahas mengenai pencemaran lingkungan. Kita membahas mengenai pencemaran lingkungan. Sebelumnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apa ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Belum tahu. Jadi pencemaran lingkungan itu merupakan setiap kegiatan atau tindakan dimasukkannya segala sesuatu ke dalam lingkungan yang menyebabkan dan mempengaruhi kualitasnya lingkungan tersebut menjadi turun dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi setelah kita mengetahui arti dari pencemaran lingkungan itu, adapun pembahasan selanjutnya mengenai pengertian polusi dan polutan. Yang kedua, macam-macam pencemaran lingkungan. Ibu ulangi. Jadi pencemaran lingkungan itu merupakan masuknya atau dimasukkannya zat ataupun makhluk hidup, energi, ataupun komponen lainnya ke dalam lingkungan yang sifatnya merusak lingkungan. Selanjutnya mengenai pengertian polusi. Polusi itu merupakan pencemaran. Sedangkan polutan itu merupakan bahan yang menyebabkan pencemaran itu terjadi. Ada yang tahu apa saja contoh dari polutan? Saya, Bu. Ya, Contoh Kurnia. dari polutan itu seperti asap kendaraan dan limbah dari pabrik. Ya, benar. Salah satu contohnya itu ialah asap, kemudian sampah, dan juga limbah. Jadi, pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh manusia, bisa oleh mikroorganisme, dan juga bisa oleh bakteri. Selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam dari pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga pencemaran udara. Pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan membahas mengenai pencemaran air saja. Jadi
Yang kita bahas ada 4 pokok utama. Yang pertama, pengertian pencemaran air. Yang kedua, dampak dari pencemaran air. Yang ketiga, faktor penyebab dari pencemaran air. Dan yang keempat, upaya menanggulanginya. Baiklah, yang pertama kita membahas mengenai pengertian pencemaran air. Jadi pencemaran air itu merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air akibat aktivitas manusia dan proses alam. Bahan pencemaran air sama seperti contoh polutan tadi, bisa berupa bahan sisa limbah pabrik, deterjen, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan kualitas air menjadi turun dan tidak bisa dimanfaatkan. Namun bahan pencemaran air juga dapat berasal dari alam. Salah satunya adalah aliran lahan dari letusan gunung berapi yang dapat mengendap di aliran sungai atau di perairannya dan mengakibatkan pendangkalan sungai menjadi lebih keruh. Yang kedua, kita bahas mengenai dampak dari pencemaran air. Yang pertama, dapat meracuni sumber air minum. Yang kedua, meracuni makanan hewan. Yang ketiga, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Dan yang keempat, pengerusakan hutan akibat hujan asam. Setelah dampak dan faktor yang kita bahas, selanjutnya kita membahas mengenai upaya menanggulangi pencemaran air. Jadi yang pertama itu yang bisa kita lakukan yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang keenam, menanam pohon setiap lahan yang tersedia. 7. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. 8. Tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. Dan yang ke-9, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membagikan media pembelajaran yang telah Ibu buat, yaitu teka-teki silang. Adapun di sini telah terdapat 10 soal mendatar dan 10 soal menurun. Di sini kalian bisa isi untuk kolom yang ke bawah itu soal menurun, dan untuk kolom yang ke arah kanan itu untuk soal mendatar. Baiklah, ini satu orang Ibu bagikan satu persatu. Silakan kalian isi dan nanti Ibu kumpulkan lagi di Ibu ya. Baik, Bu. Dan diisi ya, Nak. Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab soalnya. Baik, Bu. Kira-kira apa ada kendala saat kalian menjawabnya, Nak? Tidak, Bu. Jauh ini belum, Bu. Alhamdulillah. Selesai semua, Nak? Sudah, Bu. Baiklah, kalau udah selesai, silakan kumpul ke Ibu ya. Baik, Bu. Ini, Bu. Ini jawabannya udah diisi semua ya. Tapi Ibu mau uji terlebih dahulu apakah kalian masih ingat jawabannya. Untuk soal menurun yang nomor 2, bahan pencemar selain partikel atau organisme itu apa? Saya, Bu. Coba Kurnia. Jawabannya zat, Bu. Zat. Ya, benar. Selanjutnya tanya lagi ya. Untuk soal nomor 13, bahan pencemaran yang merugikan, apa ada yang tahu, masih ingat jawabannya? Saya, Bu. Coba Naila. Karbon dioksida, Bu, atau CO2. Ya, benar. Satu lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Aku tanya, suatu air yang bersih itu pasti akan terlihat lebih. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Coba, ini dia. Jernih, Bu.
Ya benar, jernih. Jadi untuk jawaban Kurnia tadi benar Zat, jawaban Nidia jernih, dan jawaban untuk Naila benar CO2. Oke, Bu. Baik, terima kasih. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini mengenai materi pencemaran lingkungan. Adapun yang kita bahas hari ini mengenai pencemaran air, dan selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk anak-anak sekalian yang telah ikut berpartisipasi dan berperan aktif, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini pada materi pencemaran lingkungan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.